Halo, assalamualaikum dulu. Pagi. Ketemu di channel Strom. Hari ini kita lagi upgrade atau perbaikan sistem dari Cumin. Ini genset merek Cumin. Kalau yang sebelah SDMO, ini juga udah saya mau kita cat ulang, mau kita betulin semua. Terus mau kita setting keseluruhan sistem dari genset ini. Kalau kita buka yang Cumin ini, ya ini. Kalau Cumin itu silindernya 3, kayak punya Perkin gitu. Ini silinder 3, agak sedikit saya modifikasi di bagian pompa oli, pompa solar. Biasanya kalau tangki solar di bawah itu trouble-nya kalau dari sistem baut-baut ini atau sistem pipa atau selang ini solar ini ada yang sedikit bocor atau sedikit bocor aja, mungkin sekecil lubang rambut atau jarum, itu solar yang di sini itu akan turun. Nah, kita ngeceknya gampang dulur. Kalau sistem dari genset yang pakai tangki di bawah seperti ini, saya menambahkan sedikit pompa solar di sini. Pompa solar itu saya tambahkan di sini supaya kalau terjadi kebocoran dari sistem pipa selang ini itu bisa diantisipasi. Biasanya banyak teman-teman atau son-son yang belum paham dengan tangki solar yang di bawah seperti ini, dia hanya selang saja ke sini. Jadi kalau waktu dipompa atau waktu dipompa ini, ya di sini keluar gelembung terus. Berarti kalau di sini mengeluarkan banyak gelembung, itu bagian atas itu ada kebocoran atau sistem dari selang di sini itu ada yang bocor. Jadi kalau kita pompa terus itu solarnya nggak bisa ke atas. Jadi untuk mengatasi sebuah sistem di genset yang menggunakan tangki solar di bawah ini, kita nambahkan sedikit alat ini. Ini pompa solar. Kalau Anda mungkin cari di Surabaya ada atau di bengkel mobil ada, tambahkan di sini. Nah, nanti saya sedikit kasih tahu bagian sistem dari Perkin ini. Ini bospom udah saya betulin kemarin. Jadi banyak kotor atau banyak air yang di sistem bospom ini harus kita bersihkan. Biasanya kalau kita nyuci atau masuk ke dalam rongga yang paling belakang sana itu ada lubang untuk anginnya olinya bospom. Jadi teman-teman kalau punya genset, jangan lupa di bagian bospom ini tidak ada oli yang mengalir ke sini ya dulur. Jadi bospom ini bekerja sendiri atau bospom ini diam. Tidak ada aliran oli dari mesin sini. Jadi Anda harus buka ini ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum paham apa sih bospom itu. Bospom ini dibuka, kita kasih oli. Paling enggak 1/4 liter lah ya. 1/4 liter itu kita masukkan ke bospom ini. Kalau bospom ini tanpa oli, biasanya akan terjadi macet atau mungkin plunyernya atau pompanya penggerak dari depan mesin itu juga akan macet atau gampang rusak. Jadi bospom itu tetap butuh oli dulur. Ini gubernurnya ini ya. Nah, ini bospom ini di sini harus dikasih oli supaya sirkulasi untuk pompa solarnya sama pompa solar ini. Kalau ini tidak ada pompa oli di sini. Di sini hanya pompa solar saja untuk mengeluarkan solar masuk ke sistem bospom ini atau ke plunyer dialirkan ke nozzle. Oke dulurku, jadi teman-teman yang punya genset yang banyak trouble atau begitu dinyalain
itu trouble, itu Anda harus menambahkan pompa solar ini supaya gampang untuk mengatasi kalau terjadi masuk angin. Karena kalau sistem dari sebuah tangki solar di bawah itu biasanya akan masuk angin atau solarnya nggak bisa ke atas ke sini. Jadi bingung waktu trouble, Anda pasti bingung. Nah ini kita sedikit modif di sini. Ini panel kontrolnya belum saya pasang, tapi sistemnya sudah saya pasang. Ini kita lubang lagi, nanti kita kasih set meter semua di sini lengkap. Jadi pompa solar itu muternya kontak ke kiri. Nah ini ya, nih. Nah ini kita ke kiri aja nih. Nah ke kiri aja. Ini supaya solarnya penuh di bospom itu kita kontak ke kiri. Jangan kita nyalain terus, nggak perlu, karena di bagian bospom itu sudah ada pompa solarnya. Jadi nggak perlu ini nyala terus. Ini hanya untuk mengatasi kalau terjadi human error atau sistemnya dari sebuah perpipaan solar ini tadi bocor. Oke, kita coba nyalain dulu ya. Ini kontrol panelnya belum saya nyalain ini. Oke dulurku, ini hanya sedikit tips bagaimana supaya solar tadi tidak terjadi gelembung di sini. Jadi ini untuk mengatasi dari sistem sebuah solar yang tadi terjadi gelembung atau kebocoran dari sebuah sistem sirkulasi dari solar tadi. Sebenarnya solar itu hanya muter gini dulur. Muter masuk ke filter oli, keluar masuk ke bospom, dialirkan lagi ke nozzle ke mesin aja seperti itu. Terus dibuang di sini, nah ini ke bawah ke. Nah jadi mungkin banyak teman-teman yang nanya, kenapa sih kok punya saya itu gensetnya sering masuk angin atau macet. Yaitu karena dari semua sistem baut atau ringnya ini, aluminium atau tembaga ini, itu terjadi kebocoran. Jadi Anda mungkin harus lebih teliti lagi. Jadi Anda sebaiknya menggunakan selang yang warna clear atau bening ini, supaya Anda bisa tahu solar itu sudah mengalir atau belum. Kalau Anda menggunakan solar yang warna hitam seperti ini, Anda bingung karena solar itu sudah ke atas atau tidak. Sedangkan kita udah pompa ini tetap ringan. Jadi pompa ini harus benar-benar tidak harus keras tapi berat gitu. Oke dulurku, ini sedikit pembahasan masalah genset Cumin yang menggunakan pompa solar supaya lebih mudah. Jadi kita menggunakan kontak ke kiri. Nah itu dia kan sebenarnya tidak perlu lama, mungkin setengah menit atau 20-30 detik aja atau berapa, itu dia sudah penuh atau sudah mengisi dari sirkulasi dari sebuah bosom tadi. Oke dulurku, ini sebuah tips bagaimana supaya genset Anda itu tidak terjadi trouble waktu dipakai karnaval, acara apapun. Itu Anda menambahkan pompa solar supaya sirkulasi dari sebuah solar tadi aman. Oke dulurku, ini sudah kita pasang semua sistemnya.
Ini MCB-nya. Ini untuk outputnya listrik 3 fase. Ini 30 kVA. Oke dulurku, nanti kita upgrade keseluruhan sistem dari tes beban dan bagaimana mesin tadi berjalan dengan normal. Assalamualaikum dulurku.